Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita kembali boleh dipersekutukan di dalam syafaat malam. Siapa yang mati? Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita. Di sebuah kota kecil ada suatu jemaat yang mengundang seorang pendeta untuk menjadi gembala di jemaat tersebut. Pendeta itu adalah orang yang penuh kesungguhan dalam melayani. Sayangnya, jemaat tersebut adalah jemaat yang penuh kesuaman. Umumnya, anggota jemaat masih mengikuti kebaktian-kebaktian, namun lebih karena tradisi lahiriah belaka. Oleh karena itu, tidak terjadi pertumbuhan spiritual sebagaimana yang seharusnya. Mereka mendengarkan khotbah, namun tidak membiarkan kebenaran firman Tuhan membarui kehidupan mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan selama itu sang pendeta sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengubah keadaan yang suam tadi. Tapi para jemaat tetap bergeming. Mereka tidak acuh dengan semua upaya sang pendeta. Hampir-hampir pendeta yang rendah hati itu mengundurkan diri. Namun setelah bergumul dan bergumul di dalam doa, ia mendapat sebuah ilham. Ia menuliskan sebuah warta yang kemudian dikirimkan pada setiap anggota jemaat. Isi warta itu aneh. Telah meninggal jemaat kita. Kebaktian penghiburan diselenggarakan di gereja besok malam pukul 19. Pastilah warta itu menimbulkan kehebohan di kalangan jemaat. Muncul tanda tanya dan dugaan-dugaan. Ada yang bertanya dalam hati, apakah pendeta akan membubarkan jemaat? Bahkan ada juga yang sempat berpikir, jangan-jangan pendeta secara diam-diam telah menjual gedung gereja. Karena keingintahuan yang sangat besar, keesokan harinya semua anggota jemaat hadir di gereja. Apa yang mereka lihat? Di depan mimbar ada sebuah peti mati ukuran orang dewasa. Kebaktian dimulai. Lagu-lagu yang biasa dinyanyikan dalam kebaktian penghiburan mulai dilantunkan. Usai khotbah singkat yang diambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22 yang mengingatkan bahaya gereja yang suam-suam kuku, sang pendeta turun menghampiri peti mati itu. Ia membuka kain yang selama itu menutupi peti, lalu mempersilakan para anggota untuk maju, melihat siapa yang ada di dalam peti mati tersebut. Beragam reaksi orang-orang itu. Hampir semua menunjukkan keterkejutannya. Sebagian kembali ke tempat duduk dengan raut wajah yang mencerminkan rasa malu. Beberapa orang bahkan menangis. Sebagai kata akhir, sang pendeta cuma mengatakan, hati-hatilah. Karena kita suam-suam kuku, Tuhan telah siap memuntahkan kita dari mulutnya. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Besok siang,
saya akan pergi meninggalkan kota ini. Lalu dalam senyap, para anggota jemaat satu persatu meninggalkan gedung gereja. Di dalam gedung gereja yang sudah kosong itu, sang pendeta berlutut di depan kayu salib. Dengan mata berkaca-kaca ia berdoa, "Ya Bapa, kasihanilah jemaatmu ini. Jangan kau muntahkan mereka dari mulutmu. Mampukan mereka untuk bertobat dan bersungguh-sungguh menjalani hidup di dalam pertobatan sejati. Demi kasih setiamu, limpahkanlah pengampunan dan belas kasihan-Mu. Amin." Apa yang diletakkan oleh sang pendeta di dalam peti mati itu? Ada orang yang meninggalkah? Ada mayatkah? Bukan. Di dalam peti mati itu, sang pendeta meletakkan sebuah cermin besar, sehingga setiap orang yang menghampiri peti itu melihat ke dalam peti, mereka melihat diri mereka sendiri. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, ketika selesai bersaat teduh, pendeta itu mendengar suara pintu rumah diketuk. Saat pintu dibuka, ia melihat para anggota majelis, para anggota jemaat berdiri di depannya. Salah seorang yang menjadi juru bicara berkata, "Pak Pendeta, kami sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan lewat kebaktian kemarin malam. Kami sadar selama ini kami menjalani kehidupan yang suam-suam kuku. Kami merasa cukup dengan melakukan ritual, tapi mengabaikan pertumbuhan spiritual yang seharusnya. Terima kasih Bapak sudah bersabar dan mengingatkan kami. Tolonglah, Bapak jangan tinggalkan kami. Tinggallah bersama kami dan gembalakanlah kami, agar kami bisa makin menjadi seperti yang seharusnya." Ceritanya sampai di situ. Jemaat itu bertobat. Bagaimana dengan kita yang sedang merayakan masa raya Advent, menyongsong kedatangan Tuhan kembali? Sudahkah kita juga bertobat? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami abai untuk menjalani hidup dalam pertobatan yang benar. Kami berpuas diri dengan ritual yang membuat kami gagal bertumbuh secara spiritual. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat, kemauan untuk terus-menerus berbalik 180 derajat hanya kepadamu, menjalani hidup di dalam pertobatan yang sejati, sehingga kami tidak begitu-begitu saja, kami tidak suam-suam kuku, tetapi hidup kami boleh disemangati oleh Spirit yang seharusnya membarui kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami.
Saat ini kami kembali berdoa bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Ketika kami mengenangkan kedatangan Kristus, Sang Raja Damai yang akan kami songsong, maka kami memohon kiranya dunia makin bersungguh mewujudkan kedamaian dan perdamaian. Mampukan para pemimpin bangsa-bangsa mengupayakan bersama kedamaian, kesejahteraan di muka bumi ini, khususnya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, juga Israel dan kelompok Hamas. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang masih dihadapi. Tuhan yang mampukan para pemimpin bangsa ini untuk berpegang teguh hanya pada keadilan dan kebenaran, merancang dan melakukan apa yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa, juga khususnya untuk terpeliharanya kedamaian, ketertiban, kebersatuan sebagai satu bangsa di dalam saat-saat menjelang pemilu mendatang. Kami berdoa bagi gerejamu di mana-mana tempat, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Biarlah lewat kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, gereja Tuhan sungguh-sungguh menghadirkan diri sebagai gereja yang mau ikut serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Kami bersyukur dengan telah hadirnya beberapa anggota jemaat yang siap menjadi calon penatua untuk tahun pelayanan mendatang. Tuhan teguhkan hati pikiran mereka, Tuhan sempurnakan kesiapan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam rangkaian masa raya Natal yang sudah kami mulai jalani dengan Minggu Advent pertama, Minggu Advent kedua, dan yang selanjutnya. Tuhan tolong agar lewat rangkaian kegiatan di masa raya Natal ini, jemaat-Mu boleh makin menemukan makna yang sesungguhnya dari karya penyelamatan yang Allah perbuat lewat kedatangan Yesus Sang Kristus. Kami juga kembali menyerahkan setiap kami, anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Entah itu masalah sumber penghidupan, masalah relasi antar anggota keluarga, masalah ketidakpastian untuk masa depan terkait berbagai hal, juga bagi mereka yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh dengan sakit penyakitnya. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, Bapak Kunjung, Ibu Damayanti, Ibu Meli Bong, Ibu Suryati. Bagi mereka kami berdoa. Kalau tiba saatnya, malam ini kami akan beristirahat. Di dalam ketidakberdayaan kami kembali menyerahkan seluruh diri kami
seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang tetap memeliharakan kami di dalam istirahat sepanjang malam ini. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.